Assalamualaikum, selamat sore Bung Rasman, Pak Fikar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Bung Rasman, Pak Fikar, pertama. Bung Rasman, tadi soal pelaporan Andi Malarangeng, memang ada yang kurang ya, bukti yang harus disertakan. Sebetulnya bagaimana detailnya ini pelaporan ini? Apa yang dilakukan Pak Andi Malarangeng kepada Pemuldoko? Baik, terima kasih. Selamat bertemu lagi, Bung Abdul Fikar ya, sahabat saya. Laporan kami tadi bukan ada yang kurang, karena saya sudah ratusan kali ya, bisa dibilang menangani IT ini, dan tidak ada masalah. Tetapi pasca, ya ingat ya, pasca dikeluarkannya telegram Kapolri terkait undang-undang IT, itu rupa-rupanya Polda Metro Jaya mengeluarkan SOP, ya standar operasional prosedur, dan SOP itu menurut saya kurang disosialisasikan. Bahkan tadi ketika saya bertemu dengan Kanit Cybernya, beliau tidak bisa menunjukkan kepada saya mana SOP itu. Justru yang bersangkutan, kalau menurut saya ya, kewalahan gitu. Karena saya minta mana bukti SOP, dan apakah SOP lebih tinggi dari undang-undang. Dan menurut saya, spirit dari diterbitkannya telegram Kapolri itu berdasarkan pidato Pak Presiden, agar undang-undang IT tidak disalahgunakan. Nah, karena itu maka kita sudah baca itu. Kalau bahasa Arabnya khotam sudah kita baca itu, sudah tamat. Nah, tetapi bedanya undang-undang IT yang menurut kami telah diduga mencemarkan nama baik Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SH ini menarik perhatian publik dan menyangkut pejabat negara yang aktif. Jadi keputusannya ini diproses atau tidak, Pak Rasman? Tunggu sebentar. Nah, jadi dalam SOP itu dicantumkan bahwa satu, pelapor harus datang langsung, tidak boleh dikuasakan. Saya tenang-tenang dulu ngomongnya nih, nanti kalau saya keras dibilang saya emosional. Saya ini bisa mengatur irama, Adinda ya. Silakan. Kapan kita senyum, kapan kita marah, kapan kita tertawa. Ya, silakan. Nah, jadi dari situ kami kaget. Kenapa kok tidak ada SOP yang diberitahukan ke publik, apalagi kita lawyer yang berurusan sama mereka hampir tiap hari. Nah, ketika saya tanya mana SOP-nya, dia nggak bisa jawab, bahkan kewalahan. Dan terkesan melarikan diri. Itu dilihat oleh semua tim saya, tim yang lain, karena kita sudah kolaborasi dengan beberapa nama. Saya bisa sebut sekarang juga, salah satunya Bang Petrus Balapationa, yang sudah bergabung dengan kita. Ada 2 nama lagi yang sudah diberitahu. Saya nggak mau vulgar ke media sampai ada keputusan yang sudah sepakat. Nah, jadi dari salah satu SOP itu, pelapornya itu tidak boleh dikuasakan. Yang kedua, bahwa alat bukti yang dibawa itu tidak lagi seperti dulu di print out ya. Kalau dari berita online, untuk memenuhi standar dari undang-undang IT itu harus melalui print out yang berwarna, yang kelihatan dari media mana, tanggal berapa, hari apa, dan jam berapa. Baik, kami tangkap. Nah, video juga begitu. Nah, ini tadi tidak diberitahu, katanya itu dipindahkan ke flash disk. Baik. Dan itu diserahkan. Jadi ada aturan ya penyertaan buktinya. Ini buat publik juga ini. Kemudian katanya kami media tangkap, tersebut, Bang Rasman, tersebut harus dibawa ke Dewan Pers. Nah, inilah perbedaan yang kita tidak tangkap, apalagi beliau tidak tunjukkan itu. Nah, menurut saya, Kanit Cyber itu
tidak gentle. Baik, ini untuk edukasi bagi masyarakat tentu yang memiliki Iya. masalah persoalan Jadi undang-undang ITE, Pak Rasman kami ya. akan melengkapi itu Baik, dan akan segera kita lakukan. Jadi tidak ada penolakan. Kalau yang Baik. ditolak itu, Baik, kami unsur tangkap. yang kita bawa itu tidak ketemu. baik. Misalnya ini bukan unsurnya Ditunda delik akan dilengkapi ke IT depannya. apa. Jadi nggak ada masalah. Ya. Baik, Pak Rasman. Jadi kami juga ingin tanyakan tadi soal pernyataannya akan melakukan tindakan kepada kubu-kubu AHY yang dinilai akan merugikan. Ini salah satunya kemarin tindakannya yang soal pelaporan pemalsuan pendirian Partai Demokrat ya, akta pendirian Partai Demokrat, Pak Rasman ya? Iya. Jadi akta pendirian Partai Demokrat itu kenapa dilaporkan? Karena di situ diduga adanya satu perbuatan pemalsuan akta otentik. Oke. Di dalam pembukaan ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu dicantumkan bahwa SBY adalah the founding fathers Partai Demokrat. Padahal tahun 2003 ada di berita tempo.com dan bahkan video ada kami simpan, SBY menyatakan dia bukan pendiri Partai Demokrat. Baik. Ini kontraproduktif dan ini pelanggaran. Karena di mana ADART itu tidak bisa dirubah kalau untuk pembukaannya kan itu sejarah. Oh, baik. Tetapi untuk pasal-pasal yang lain disesuaikan dengan kebutuhan. Baik. Yang kedua, ada pasal-pasal yang diselundupkan menurut kami Ya. untuk kepentingan kelompok atau golongan. Baik. Dan ADART itu dibuat justru tidak di dalam arena kongres, Oh, tapi baik. di luar kongres. Dan itu melanggar Undang-Undang Partai Politik pasal 2 tahun 2011, hasil perubahan dari Undang-Undang Partai Politik nomor Baik. 2 tahun 2008. Bung Rasman, saya ingin meminta tanggapan dari Pak Fikar. Pak Fikar, tadi penjelasan Bung Rasman, bagaimana Pak Fikar? Soal ancaman pelaporan jika ada kubu AHY yang merugikan, kemudian juga tadi ada soal pelaporan pemalsuan akta pendirian Partai Demokrat. Pak Fikar, masih tersambung dengan kami Pak Fikar? Baik. Kita mengalami gangguan audio bersama dengan Abdul Fikar Hajar. Saya ingin kembali ke Bung Rasman. Bung Rasman, jadi kami ingin memastikan bahwa betul dari kubu Demokrat KLB ini akan melaporkan siapa saja dari kubu Demokrat di bawah Ketua Umum AHY. Bukan melaporkan siapa saja. Tapi Kalau kita melaporkan siapa saja banyak yang merugikan. kita laporkan. Saya belum Kita selesai. nggak Yang mau. merugikan. Yang merugikan. Iya, yang merugikan tidak. Buktinya Bupati Lebak itu kan katanya mau kirim santet. Kita nggak laporkan. Jadi yang tadi disampaikan yang akan dilakukan tindakan-tindakan itu yang seperti apa, Pak Bung Kami Rasman? anggap orang-orang yang sentral di Partai Demokrat punya jabatan strategis, Ya, kemudian membuat kegaduhan dan fitnah, itu kita laporkan. baik. Kita nggak mau seperti mereka. Baik, saya ingin. Apa itu? Mereka malah mencopot banyak orang Baik. dari PLT. Saat ini sudah kembali Nanti kalau tersambung. kita laporkan, kita sama dengan mereka berarti. Nah, baik. Saat ini sudah tersambung nih dengan Pak Fikar. Pak Fikar, tanggapannya Ya, tokoh sentral yang ada jabatan yang menyampaikan fitnah akan dilaporkan nih. Tanggapannya Pak Fikar. itu haknya Rasman berbicara, ya. Dia Jangan bicara apa aja Rasman boleh. lah, Pak. Ya, Panggil oke. sahabat lo saudara, jangan panggil Rasman. Oke. Nanti saya panggil Zulfikar, Anda bilang saya tidak Iya. sopan. Baik. Oke. Tahan. Jangan Silakan. mengecilkan orang, Pak. Oke. Kita saling menghargai. Silakan Pak Fikar. Kecuali Oke. ini Ya, Bang Rasman, Adinda, tahan dulu. saja. Baik, sudah jelas Bang Rasman. Boleh gitulah. Bung Rasman sudah jelas. Boleh. Baik, silakan Pak Fikar. Ya, boleh saja mau bicara apapun, nggak ada masalah gitu ya. Nah, cuma kan ketika orang bicara soal penegakan hukum atau laporan dan sebagainya, tentu saja harus ada dasar hukumnya gitu ya. Padahal semua yang sebenarnya dilaporkan oleh Pak Rasman, pakai Pak sekarang misalnya, ya, dilaporkan oleh Pak Rasman atau oleh teman-teman yang mengaku Demokrat yang di sebelah sana, ya, itu persoalannya adalah persoalan yang berkaitan dengan mekanisme berorganisasi. Gitu. Jadi sebetulnya forumnya itu yang paling cocok adalah forum organisasi. Gitu. Mahkamah Partai karena maksudnya itu, Pak Fikar. Kalau menurut saya tidak cocok dibawa ke forum pidana. Nah karena nanti juga ada kapasitasnya, ya karena orang itu dianggap melakukan ini itu dalam kapasitas organisasi, gitu. Nah jadi kamu saya
kalau menurut saya tidak pas gitu ya, tidak tidak pas untuk dibawa ke ranah pidana, karena yang dipersoalkan adalah persoalan mekanisme di organisasi. Itu aja tanggapan saya. Baik, jadi soal pelaporan pemalsuan akta pendirian partai itu tidak lebih baik tidak di ranah pidana, Pak Fikar ya, tapi Betul. internal partai gitu, Pak Fikar. Iya, karena terjadi di satu munas, di satu konferensi, di satu ada mekanisme partainya gitu. Jadi mustahil ya orang merubah anggaran dasar atau anggaran apapun yang disebut itu tadi ya di luar organisasi. Karena yang paling berwenang merubah itu adalah rapat anggota ya organisasi itu sendiri gitu. Nah, karena itu saya bilang tidak cocok persoalan-persoalan seperti ini itu dibawa ke pidana. Gitu. Baik. Malah kita membuat gaduh saja gitu. Bahkan kalau menurut saya ya kasihan aparat penegak hukum kita yang digaji oleh rakyat itu hanya ngurusi yang seperti ini. Baik, kita tanya Pak Fikar ke Bung Rasman. Pak Fikar, kita tanya ke Bung Rasman. Bung Rasman, bagaimana? Ini harusnya internal partai, Mahkamah Partai lah bisa menyelesaikan soal ini. Ini kan saya sudah bilang tadi bahwa Pak Zulfikar ini kan selama ini kan pengamat pidana, hukum pidana. Sekarang menjadi pengacara, walaupun katanya kemarin sudah mulai aktif beracara. Nah, yang saya mau katakan bahwa dari debat, saya sudah jelaskan, kalaulah tidak ada dasar hukum, tidak mungkin dilakukan KLB. Dasarnya ke sana. Di mana diuji nanti di pengadilan negeri, apakah ini melanggar hukum atau tidak, perbuatan melawan hukum atau tidak, di PT UN. Kita lihat aja. Terus ada laporan di kepolisian, itu urusan pidana, urusan perdatanya ada di pengadilan negeri atau PT UN. Nah, tapi yang paling mendasari adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Zulfikar tadi dibawa ke Mahkamah Partai, karena itu ada forumnya di konferensi dan lainnya atau munas. Yeah. Nah, Demokrat ini produk kongresnya itu dibuat justru melanggar undang-undang partai politik. Oh, masa Pak Zulfikar bukan nggak lihat dari kemarin malam saya sudah ingatkan apa itu Undang-Undang Parpol nomor 2 tahun 2011, perubahan atas Undang-Undang Parpol nomor 2 tahun 2008. Pasal berapa itu? Baik. Pasal 5, pasal 23, pasal 33 dan pasal 32. Pak Rasman, jadi itu dicantumkan. Sebentar. Iya, silakan. Dalam Mahkamah Partai yang dibuat oleh Undang-Undang Parpol itu disebut bahwa keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Silakan sambil santai minum juga nggak apa-apa, Pak Bung Rasman. Itu sifatnya final and binding. Apa itu? Baik. Mengikat dan berlaku seketika. Baik, Bang Rasman, saya ingin sebentar, biar jangan terpotong. Tetapi yang dilakukan oleh Kongres Partai Demokrat 2020 itu justru melanggar undang-undang karena dicantumkan di situ akalnya bahwa baik. Bu Rasman, karena keterbatasan durasi juga bukan final, tapi rekomendasi. Kita sudah dapatkan garis merahnya. Nah, saya ingin tanya Pak Fikar tadi, karena memang dari Kongres Partai Demokratnya yang bermasalah nih, bisa diartikan bermasalah nih Pak Fikar, sehingga bawanya itu tadi bisa ke ranah pidana juga. Iya, namun saya nggak ada alasan dibawa ke ranah pidana. Jadi ranah organisasi, ya ini ranah organisasi, ini ranah peradilan. Kalau mau dibawa ke pengadilan perdata, umpamanya boleh, silakan gitu diuji di sana. Itu satu, ya. Yang kedua saya mau mengklarifikasi, Pak Rasman tolong dicek di Kemenkumham, saya itu advokat sejak tahun 1984. Anda cek aja, Anda tuh baru kemarin gitu. Pak Fikar, bicara soal Kemenkumham juga dia selalu membawa pribadi gitu loh. Dia lupa dia tuh junior sekali yang baru ribut-ribut sekarang. Bukan, saya selama ini melihat Pak Zulfikar itu lebih banyak sebagai pengamat hukum pidana. Masalah Bapak beracara tahun 84, saya nggak pernah kenal. Dan saya memang nggak pernah dengar kasus apa yang pernah Bapak tangani yang besar. Kita kembali, Bapak-Bapak, kita kembali ke kasus yang terjadi di Partai Demokrat, Pak Fikar, Bung Rasman. Baik, 84, saya terpaksa untuk menjeda terlebih dahulu, Bung Rasman, Pak Fikar.
Bukan Saya hanya kemarin, ingin jeda hanya dulu, kemarin nanti yang kita akan melambung, kembali Pak. lagi. Pemirsa Kompas TV, jangan beranjak dari tempat Anda. Kompas Petang akan segera kembali, tetap bersama kami. Pak Fikar, saling lapor terjadi. Nah, bicara soal pidana, kemarin juga dari tim Demokrat AHY sudah melaporkan soal KLB ya, gugatan terhadap 10 orang Pak Fikar di Penjakpus. Ya, itu gugatan perbuatan melawan hukum, ya, terhadap orang-orang yang tidak punya legal standing menyelenggarakan KLB. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Gitu. Artinya kita menguji melalui peradilan perdata, ya, bahwa mereka sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dengan mengadakan KLB kumpul-kumpul, gitu ya, mengadakan kumpul-kumpul di Medan, kemudian juga melakukan pemilihan ketua umum dan sebagainya. Itu yang kita gugat, ya, karena mereka sebenarnya sudah dipecat oleh DPP, ya, oleh DPP Demokrat, sudah diberhentikan, gitu. Karena itu kalau menurut saya mereka sudah tidak punya legal standing lagi. Nah, karena aja kemudian kita rumuskan itu sebagai perbuatan melawan hukum. Itu saja. Jadi goalsnya ini pidana juga Pak Fikar? Ini perdata. Perdata. Ya. Baik. Ini perdata. Kita minta itu semua hasilnya dinyatakan tidak sah. Bahkan umpamanya kita juga ada menuntut ganti kerugian, ya, atas nama baik partai dan sebagainya. Baik, Bung Rasman, tanggapannya soal penyelenggaraan KLB di Sibolangit digugat ke Penjakpus? Makanya saya bilang, saya melihat ya, saya bukan bermaksud merendahkan Pak Zulfikar, Abdul Fikar, beliau ini senior saya, dan janganlah kita gara-gara urusan ini jadi nggak silaturahminya bagus, Pak. Saya hormat ya, Pak. Cuma yang saya bilang bahwa selama ini saya lihat lebih banyak pada, tapi fokus saja saya. Iya, langsung. Kongres KLB itu dilakukan karena satu, anggaran dasar itu mengatur bahwa kalau ada kesalahan di kepengurusan, pemberhentian lain sebagainya, itu harus melalui majelis tinggi partai. Satu. Yang kedua, kalaupun dia melalui mahkamah partai itu sifatnya hanya rekomendasi yang diajukan kepada majelis tinggi partai yang dipimpin oleh Bapak SBY, yang wakil ketuanya AHY, merangkap ketua umum. Jadi dari anak ke ayah, ayah ke anak. Jadi itu diamputasi kewenangan itu. Sementara undang-undang parpol mengatur bahwa yang namanya mahkamah partai itu adalah final. Nah, sementara kalau itu tidak final, hanya rekomendasi, buat apa mengadu? Dan ini menjadi satu kekuatan yang muncul karena ketidakpuasan akibat komunikasi yang tersumbat, tekanan-tekanan yang muncul, kekuasaan yang dipegang oleh 1, 2, 3 kelompok orang tertentu, maka mereka berkeberatan. Nah, oleh karena itu muncullah apa yang disebut dengan Kongres luar biasa. Apakah Kongres tidak berkekuatan hukum? Berkekuatan hukum. Nah, nanti landasan filosofisnya, landasan yuridisnya, landasan historis bisa semua kita buktikan, gitu. Jadi nggak usah selalu berdalih bahwa ini abal-abal, bahwa ini tidak punya landasan hukum. Jadi kita tidak punya landasan hukum, kita nggak kerja, gitu loh. Nggak mungkin mereka melakukan KLB. Bertolak dari menyimpangnya ADART ya, Pak Rasman. Nah, Pak Fikar, apakah ini yang dimaksud kemarin tim kuasa hukum brutal, pengambil alihan atau PD Partai Demokrat diganggu dengan brutal? Apakah ini yang dimaksud oleh tim kuasa hukum Partai Demokrat AHY, Pak Fikar? Ya, artinya pengambil alihan itu tidak didasarkan pada mekanisme organisasi, tidak didasarkan pada mekanisme partai. Bukan begitu caranya berorganisasi. Kalau memang mau membuat organisasi sendiri, ya buat aja partai baru dengan nama lain, gitu ya kan? Itu aman, lebih aman begitu. Tapi kalau masih ada partai yang tercatat di kementerian di negara, kemudian masih eksis, ya mestinya yang ditempuh adalah cara-cara mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Nggak nangkap yang saya bilang. Jadi ya yang saya ini bilang cara-cara yang ditempuh secara Adinda. Baik. Tahan sedikit, Bung Rasman, tahan sedikit. Itu disebut brutal. Bukan. Jadi saya kalau terus secara komunikasinya, ya, dengan nggak nyambung terus. Pak Fikar, saya ingin Bung Rasman tanggapi sedikit. Silakan Bung Rasman. Katanya pakar hukum. Silakan Bung Katanya Rasman. selama ini pengamat. Saya ngomong. Silakan Halo. Anda.
Anda, Bung Rasman. Saya mau ingatkan Pak Abdul Fikar. Dari tadi malam saya sudah ingatkan. Gini Rasman, Kalau Anda Pak boleh Abdul tanya Fikar temanmu mengatakan itu bahwa Petrus, ya siapa harus saya? dibawa juga ke Mahkamah Ya, Partai. kamu tanya digunakan Pak dengan Petrus internal itu, Pak partai. Petrus Itu Balapationa. apa? Sejak Itu kapan apa? saya jadi pengacara? Karena itu sudah Sejak kapan saya diamputasi. jadi advokat? Anda Ini kalau dua-duanya berbicara tidak jelas publik nggak mendengarnya. masuk akal ini. Pak Abdul Fikar, Mari kita Bapak berperan selalu di ide ngomong gitu loh, tadi gagasan. Bapak bilang Bukan Bapak soal bilang tahun kacau. 84. Enggak. Oke, Saya Bapak kalau sudah gitu lawyer keberatan dari deh. tahun 84, silakan. Ini tidak jelas. Baik, saya ingin singkat terakhir. nih, Pak. Terakhir, Bung Rasman. Kalau Bapak lawyer yang sudah handal, saya bisa kenal track record Bapak. Kasus Udah, apa, saya Bapak keluar bisa aja. menang-menangkan. Bung Rasman, saya ingin Saya tanya nggak- kapan yang akan saya serahkan tahu, hasil saya- KLB ke ya. Kemenkumham? Tapi saya nggak Ampungan ini. Bung Rasman, Pak Fikar tahan, saya ingin tanya. Bung Rasman, kapan serahkan hasil KLB ke Kemenkumham, Bung Rasman? Karena adanya pelanggaran yang serius di ADART. Itu saja. Rencana lapor ke Kemenkumham kapan, Bung Rasman? Hasil KLB dilaporkan ke Kemenkumham kapan rencananya? Halo, Bung Rasman. Halo? Halo, soal rencana pelaporan hasil KLB ke Kemenkumham bagaimana? Kan begini, kami ini nggak gerasa gerusu seperti mereka. Pergi rame-rame ke sana, pergi rame-rame. Itu kan ada undang-undang parpol, 60 hari. Apa, 30 hari. 30 hari. Sebelum 30 hari itu udah masuk, Bos. Udah aman itu. Baik. Kami Banyak, tangkap. Baik. saya mau beritahu ya, banyak tokoh-tokoh sentral yang udah bergabung. Baik. Nanti pada waktunya akan kita buka Baik, siapa-siapa terima orang. kasih Bung Rasman. Artinya kita akan Ya. tunggu nanti bagaimana karena dikasih kesempatan 30 Jangan hari. Pak Abdul Fikar baper-baperan Kita kayak akan SBY. tunggu bagaimana Jangan perjalanan baper. Partai Demokrat ini. Kita tunggu juga bagaimana dari Kemenkumham menyelesaikan sengketa yang terjadi di Partai Demokrat sambil menunggu nanti laporan hasil KLB Sibolangit Partai Demokrat. Terima kasih Bung Rasman Arif Nasution, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Demokrat KLB, dan Abdul Fikar Hajar, Kuasa Hukum Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.